Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, syukuran yang luar biasa. Semoga telinga kita sore hari ini, mata kita sore hari ini, kaki kita sore hari ini kita gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Dan mari menjelang waktu berbuka puasa ini kita saling menasehati di dalam kesabaran, di dalam kebenaran, dan itulah bagian dari amal soleh. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat terbaik, umat yang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk perkara-perkara yang positif, untuk perkara-perkara yang bernilai ibadah, dan kita pastikan setiap detik kita di bulan Ramadan adalah detik-detik ibadah, menit-menit amal soleh, jam-jam kebaikan, dan hari-hari berlalu dengan penuh keberkahan. Saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang menyimak dari Majelis Tablik TV, mari sore hari ini kita belajar bersama tentang kisah orang-orang hebat terdahulu. Dan kisah yang akan kita belajar di sore ini adalah kisah seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz dan khalifah Hisham bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz tercatat sejarah memiliki 11 orang anak. Dan ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan warisan sebanyak 18 dinar. Semoga saya tidak terbalik. 5 dinar digunakan untuk biaya penguburan beliau. Dan 4 dinarnya lagi digunakan untuk membeli kain kafan dan segala hal yang berhubungan dengan proses pengkafanan beliau. Sisalah 8. Oh mohon maaf, sisa 9. Matematikanya gimana Ustaz Haifa ini? Masya Allah. Sisa 9. Dan itu dibagikan ke 11 putranya. Sementara Khalifah Hisham bin Abdul Malik, beliau meninggalkan 11 anak. Dan sepeninggal beliau, harta warisan yang beliau tinggalkan adalah 1 juta dinar. Tapi apa yang terjadi wahai saudaraku? Sejarah mencatat salah satu dari putra Umar bin Abdul Aziz tercatat sejarah mensedekahkan 100 ekor kuda perang. Padahal mereka hanya ditinggali warisan yang jumlahnya sedikit. Sementara salah satu putra Hisham bin Abdul Malik dicatat oleh sejarah menjadi seorang pengemis yang meminta-minta di pinggir jalan. Apa pelajarannya? Apakah kisah ini hanya sekedar kisah? Lalu hati kita terluput dari mengambil hikmahnya? Ayah bunda, banyak belum tentu baik kalau banyak itu tidak disertai dengan keberkahan. Tetapi yang sedikit bisa menjadi baik kalau yang sedikit itu diliputi oleh keberkahan. Maka saat hari ini orang berbondong-bondong menjaminkan putranya dengan asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi perdagangan, asuransi apapun. Karena kita khawatir suatu saat nanti terjadi sesuatu, ingatlah ada asuransi terbaik yang pernah diajarkan oleh Islam. Asuransi harta, asuransi jiwa, ada asuransi yang terbaik yang itu diajarkan oleh Islam, dikatakan oleh Al-Quran. Dari kisah ini kita belajar asuransi terbaik bukan banyaknya jumlah rupiah yang kita tinggalkan, tapi seberapa besar berkah rupiah yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Maka doa ini menjadi sangat penting ketika kita meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Cermati doa ini. Kenapa Rasulullah meminta ilmu terlebih dahulu sebelum meminta harta? Kenapa Rasulullah berdoa meminta ilmu dahulu sebelum meminta amal yang makbul? Ketahuilah, kita tidak bisa mencari harta yang thayyib, halal, berkah kecuali kita punya ilmunya. Kita tidak bisa memiliki amal solih yang makbulan kecuali kita punya ilmunya. Maka untuk memiliki harta yang diberkahi, miliki ilmunya. Imani.
Karena keberkahan itu kalau sudah nempel di harta, Masya Allah, yang sedikit itu menjadi menggembirakan. Tetapi keberkahan itu ketika dicabut dari harta, yang banyak sama sekali tidak menenangkan. Maka ayah bunda dimanapun berada, saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi, asuransi terbaik kita untuk anak-anak kita sepeninggal kita nanti adalah bagaimana kita meninggalkan untuk mereka tinggalan-tinggalan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, itu kisah pertama. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Yusuf. Seringkali kita mengatakan Nabi Yusuf, ketika ditanya jawaban kita adalah Nabi yang paling tampan. Kita lupa ada sisi lain yang dikatakan Al-Quran, bahwa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling bagus. Di antara kebagusan kisah Nabi Yusuf, gamisnya saja, komisnya saja bisa menjadi 3 bagian kisah yang berbeda. Bagaimana ceritanya? Ketika gamisnya Nabi Yusuf digunakan oleh kakak-kakaknya, setelah mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, lalu menyembelih seekor domba, lalu mengelabui ayahnya, ayah Yusuf dimakan oleh serigala, ini darahnya. Lalu Nabi Yusuf menduga mereka sudah berbohong karena bajunya tidak koyak tapi terkena darah. Itu menjadi kisah yang luar biasa. Bagaimana persekongkolan orang iri itu mampu berbuat bohong dari cerita gamis Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita gamis Nabi Yusuf berikutnya. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan yang diabadikan Al-Quran dengan nama Imra'at Aziz. Dikejar Nabi Yusuf. Mana yang sobek? Belakangnya. Gamisnya Nabi Yusuf menjadi kisah yang luar biasa untuk kita pelajari. Bagaimana seorang pemuda mampu menahan nafsu dari godaan perempuan. Gamis yang ketiga, ketika Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku, bawa gamisku ke hadapan ayahku. Dengan izin Allah, insya Allah penglihatannya yang lama dicabut akan kembali ketika ia mengusapkan gamisku di mukanya. Dibawa gamis itu kepada ayah Nabi Yakub alaihissalam. Kembali penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Setelah sekian lama penglihatan Nabi Yakub terganggu lantaran menangisi kepergian Yusuf alaihissalam. Lalu apa hubungannya dengan asuransi? Lalu apa hubungannya dengan jaminan terbaik? Lalu apa hubungannya dengan keberkahan kehidupan kita? Ayah bunda, kisah gamis yang kedua, ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan. Tahukah kita? Nabi Yusuf itu laki-laki biasa. Dan istrinya Imra'at Aziz, kita jamin itu pasti wanita tercantik di kelasnya. Jangan bayangkan kecantikannya, jangan bayangkan keindahan tubuhnya. Jangan bayangkan betapa mahal skincare-nya. Jangan bayangkan betapa wangi tubuhnya dan berapa mahal parfum yang diberinya. Lalu perempuan ini menggoda seorang laki-laki. Maka Al-Quran mengatakan ketika Nabi Yusuf ingin dan perempuan itu menginginkan Yusuf, dua-duanya ingin. Dan ini kata para ulama bukan merendahkan Nabi Yusuf, tapi menjadi pelajaran untuk kita untuk mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu laki-laki yang ketika melihat godaan Nabi Yusuf itu laki-laki. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Yusuf melayani perempuan itu? Wa ghallaqatil abwab. Kalau Nabi Yusuf mau bermaksiat, pintunya sudah dikunci dengan rapat-rapat oleh Imra'at Aziz. Kalau Nabi Yusuf mau bermaksiat, ayahnya di Kan'an tidak mendengar anaknya sedang berbuat maksiat. Kalau Nabi Yusuf mau bermaksiat, Imra'at Aziz bisa beralasan, ya terserah saya lah. Nabi Yusuf di kamar saya, di dapur saya, mau di kamar mandi saya, dia budak saya. Maka saya berhak menaruh Nabi Yusuf dimanapun. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf mulai digoda oleh perempuan itu, Al-Quran mengatakan, falaula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, tanda yang terang dari Allah, niscaya Nabi Yusuf tergelincir di dalam kejadian ini. Lalu para ulama mengatakan apa yang dilihat Nabi Yusuf? Yang pertama, Nabi Yusuf melihat sosok ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi Yusuf hanya melihat ayahnya ketika kecil. Namun ketika Nabi Yusuf terjebak dalam jebakan perempuan Aziz, Nabi Yusuf mampu mengingat wajah ayahnya dengan baik. Kita bisa bayangkan menjadi pelajaran kita untuk orang tua. Apakah anak-anak kita kelak kalau jauh dari kita mengingat wajah kita dengan pengingatan yang sempurna? Seberapa intan hari ini kita berbicara dengan anak-anak kita?
Seberapa intan hari ini kita mendampingi anak-anak kita sampai wajah kita terekam baik dalam kehidupannya. Sehingga suatu saat nanti wajah kita jadi rem ketika mereka mau berbuat buruk. Enggak, ada wajah bunda di hadapanku. Ketika mereka mau berbuat baik kok malas, mereka melihat lagi wajah kita orang tuanya. Ya Allah, ada bunda di depanku, masa aku malas belajar? Maka ya bunda, ini pelajaran yang luar biasa. Setelah asuransi terbaik untuk anak-anak, kita perlu lebih intens, lebih mesra, lebih lengket dengan anak-anak, berbicara pembicaraan yang hikmah. Kita patut belajar bagaimana dialog-dialog Al-Quran dengan anak, dialog para ayah dengan anaknya, dialog ibu dengan putranya. Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya. Saking indahnya muamalah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub di waktu kecilnya. Maka walaupun waktu telah berjalan lama, Nabi Yusuf masih melihat wajah ayahnya dengan jelas. Dan itu yang membuat Nabi Yusuf mengurungkan niatnya. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf menampakkan wajahnya. Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya dan mendengar ayahnya berkata, wahai Yusuf, engkau ini keturunan orang baik-baik, engkau adalah calon nabi, engkau keturunan para nabi, akankah engkau melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh? Lagi-lagi tentang seberapa intens kita dengan anak-anak kita. Nabi Yusuf alaihissalam merekam dengan baik suara mesra ayahnya ketika menasehati. Wahai para orang tua, parenting terbaik adalah Al-Quran. Parenting terbaik adalah parenting Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana mungkin Yusuf yang lama terpisah bertahun-tahun dari Nabi Yakub masih mengingat bagaimana suara lembut ayahnya memberikan nasihat. Maka para ayah, bagaimana tugas kita hari ini adalah membuat anak-anak kita merekam jelas nada bicara kedua orang tuanya. Lalu akan menjadi pedoman hidup mereka. Oh, ayah kalau marah kayak gini nih, bunda kalau nyuruh kayak gini nih, papa kalau minta aku sesuatu kayak gini nih, mama kalau nyemangatin aku kayak gini nih. Nada bicaranya tersimak dengan baik dan sempurna. Lalu apa yang dilakukan? Nabi Yusuf kemudian melihat ayahnya menggigit ujung jari Nabi Yusuf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lagi-lagi kita belajar betapa intens Nabi Yusuf bergaul dengan ayahnya. Bahasa tubuh ayahnya, perginya ayah ke kantor, pulangnya ayah di kantor, memeluknya ayah bundanya, memeluknya ayah anaknya, semuanya terbaca, terekam bagus dalam memori Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para orang tua, ini jaminan supaya anak-anak kita kelak dimanapun mereka berada terbebas dari berbuat buruk, terbebas dari kemalasan berbuat baik saat mereka melihat wajah kita, saat mereka mendengar nasihat-nasihat lembut kita, saat mereka merasakan pelukan kita walaupun mereka dalam jarak yang jauh dengan kita. Maka jadilah orang tua, jadilah orang yang berbuat baik di dalam Ramadan ini, dan orang yang mendapatkan kebaikan kita terkesan sedalam terkesannya Nabi Yusuf terhadap ayahnya. Berilah sampai orang terkesan dengan pemberian kita. Bicaralah sampai orang terkesan dengan ucapan-ucapan kita. Tolonglah sampai orang terkesan dengan bentuk pertolongan kita. Lalu biarkan mereka mengangkat tangannya dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Cerita yang ketiga dan sebagai penutup pertemuan kita hari ini adalah kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Allah berfirman, wa ammal jidar, sedangkan tembok, Masya Allah, dan adapun dinding rumah itu. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang tiba Nabi Khidir mendirikan rumah, diprotes oleh Nabi Musa. Nabi Khidir, ngapain kita bangun rumah? Gak ada yang mau ngasih ongkos, gak ada yang mau kasih tolong, kasih minum, kasih makan. Nabi Khidir diam dan terus membangun rumah itu. Dan kelak ketika Allah sudah mengizinkan Nabi Khidir untuk membuka semua rahasianya kepada Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Musa, tembok yang aku bangun di kota itu adalah tembok milik 2 anak yatim. Kenapa Nabi Khidir mau membangun? Kenapa Nabi Musa kemudian membantunya? Bu, Pak, jamaah TV, majelis tablik, pendengar radio Purnama Sidi, sekeren-kerennya rumah orang di Wonosobo itu dibangun oleh tukang. Maaf, kadang tukangnya gak sholat. Bagaimana anak yatim ini rumahnya dibangun oleh 4 tangan Nabi
Masya Allah. Apa rahasianya? Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ketahuilah Musa, di bawah rumah itu ada harta karun, harta yang disimpan oleh kakek neneknya dulu. Wa kana abuhuma sholiha. Dan adalah kedua orang tua anak yatim ini adalah orang yang solih. Ada harta karunnya, bapak ibunya orang yang solih. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah ingin menyampaikan harta karun itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada anak ini. Kita cukupkan sampai sini. Apa rahasianya? Apa asuransi terbaik? Ternyata anak yatim yang rumahnya reot itu tangannya dibangun oleh keempat tangan Nabi. Dan ternyata harta yang tersembunyi di bawah rumah reot itu diselamatkan oleh 4 tangan Nabi. Kenapa Allah ingin menyelamatkan harta anak yatim ini? Karena Allah punya alasan. Karena Allah punya asbab. Apa asbabnya itu? Sebabnya adalah kesolihan kedua orang tuanya. Maka ayah, bunda yang bicara, yang mendengarkan, semua saudaraku, jaminan terbaik. Kalau kita ingin hidup anak-anak kita dijamin dunia dan akhiratnya diamankan, maka jadilah kita terlebih dahulu ibu dan ayah yang soleh. Ramadan ini menjadi momentum untuk kita mensolihkan diri kita supaya menjadi orang tua yang layak. Kelak ketika anak-anak kita ditolong, ya mereka layak ditolong karena orang tuanya itu baik. Ya sharing saja. Kalau saya mau berangkat ngaji, saya berkata di jalan, bunda pergi ngaji dulu ya. Siapa tahu ngajinya anak turahane ganjaran. Besok kalau ada sisa pahalanya, sisa pahala itu bisa memeluk kalian sebagaimana kedua orang tua yang soleh ini memeluk 2 anak yatim ini, sehingga dijaga anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan yang soleh di dalam ayat ini bukan kedua orang tuanya langsung, tetapi kakeknya yang ke-7. Bayangkan, kalau benar tafsiran para ulama itu, kakek yang ke-7 yang soleh bisa menjamin generasi ke-7-nya. Bagaimana kalau yang soleh adalah ayah bundanya yang melahirkannya? Bagaimana kalau yang soleh adalah nenek dan kakeknya? Bagaimana yang soleh adalah bude dan pak D-nya? Bagaimana yang soleh adalah bu guru dan pak gurunya? Bagaimana yang soleh adalah ustadz dan ustadzahnya? Maka saudaraku, 3 kisah tadi adalah pelajaran luar biasa untuk kita semuanya. Mari di momentum Ramadan ini 3 kisah itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Pastikan harta yang kita miliki sampai akhir penghujung Ramadan adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baiklah. Jadilah orang tua yang suaranya, bahasa tubuhnya, perbuatannya, ucapannya membekas di hati orang lain. Dan yang ketiga, jadilah orang yang solih. Ramadan ini semoga mengantarkan kita menjadi pribadi yang solih. Kalau ibunya solih, anaknya insya Allah dijaga oleh Allah. Kalau simbahnya solih, cucunya dijaga oleh Allah. Kalau gurunya solih, muridnya dijaga oleh Allah. Kalau ustadz-ustadzahnya solih, santrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Masya Allah, semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara dan mendengarkan. Selamat menjalankan ibadah berbuka puasa. Ingat nasihat-nasihat sebelumnya, fudhulut ta'am. Jangan bermubadir berlebih-lebihan dalam makanan. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.